Nggak bisa kan harusnya memang kalau kita mau ikutin Rasulullah yang mengatakan ketika anakmu berusia 2 tahun pisahkan tidurnya. Ketika anakmu sudah berusia 5 tahun, 6 tahun adalah pisahkan juga antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari incest. Kalau ini untuk menghindari tadi dia melihat aktivitas seksual orang tuanya. Meskipun dari penelitian juga dikatakan bahwa itu bisa dilupakan, tapi tetap aja beberapa yang saya dapatkan juga di dalam konsultasi di ruang praktek itu mereka sampai takut menikah loh yang perempuan itu. Ada. Karena saya sering mendengar suara-suara kayak kesakitan. Padahal kan bukan kesakitan, keenakan. Tapi kan anak kecil takutnya kan salah bisa, persepsi. Nggak bisa membedakan itu sakit apa enak, ya Iya kan? dok. Karena gini dok, ini nyambung ya. Ada teman saya pernah cerita dok. Untungnya dia cerita itu akhirnya jadi bahan pembelajaran saya sama istri saya. Maaf nih, kalau biasanya bahas-bahas gini udah bawa teman saya sebenarnya lu sendiri. Enggak, bukan. Enggak, ini beneran. Ini beneran. Enggak, ini dok. Enggak, ini saya berani sumpah, bukan saya. Ini teman saya. Kalau saya pakai sumpah nggak apa-apa ya. Dia nggak percaya dong. Ini teman saya, tapi jadi pembelajaran buat saya. Kenapa saya, maksudnya oke, bener kata dokter. Sampai usia 2 tahun nggak apa-apa tidur sama kita. Karena mungkin satu harus ngejagain, ngasih minum susu dan segala macam lah, ngerawat lah gitu. Tapi setelah itu kita sediakan kamar masing-masing. Mungkin kalau usia masih muda, masih kecil, ya kan ditemenin mbak, bisa seperti itu. Kenapa? Teman saya, ini aja, saya lupa mereka tidur sekamar atau enggak sama anak-anak mereka gitu. Tapi, maaf nih, teman saya lagi berhubungan sama istrinya. Posisinya, karena saking semangatnya, saya nggak tahu posisinya apa dok. Posisinya di belakang. Dog position. Ya pokoknya kayak begitu, tapi berdiri. Ya. Posisinya berdiri. Dia lupa antara ngunci pintu atau nutup pintu. Ketika maaf cowoknya lagi ngedorong ke depan, cowoknya kaget dok. Temen saya kaget. Tiba-tiba ada yang naik ke pundak dia. Hah? Apa anaknya? Anaknya dok. Kayaknya lagi main kuda-kuda. Itu langsung ngedropnya kata teman saya. Bahkan saya ada tuntunan kan sebenarnya. Dan kamu juga sebenarnya dan anak-anak yang dibiasakan tidur sendiri itu mereka lebih mandiri. Betul, dok. Lebih mandiri, dia beresin kamarnya dan kita menghormati privasi mereka juga gitu loh. Tapi problemnya itu bukan di masalah anak-anak udah berani atau tidak tidur sendirinya. Karena kamu yang membiasakan. Itu dia. Jadi akunya Emosi, sulit ngelepasin, istriku juga begitu gitu. Jadi akhirnya ketika momen berhubungan kita jadi terganggu secara kuantitas dan juga kualitas. Ya pasti. Itu kadang-kadang jadi sedikit pemicu, berantem lah, apalah. Selalu ada tameng anak. Sekarang lah. apa nggak bisa ini ya? Gitu. Bisa nggak? Kamu justru ketika anak-anak udah tidur, kamu pindah ke kamar kunci di kamar yang satu lagi. Kamu inisiasinya datang dari kita berdua nih. Oke. Gitu. Karena kan itu kebutuhan ya kan. Betul. Seks itu kamu udah cukup punya anak, tapi kan seks itu bukan hanya prokreasi aja. Rekreasi yang paling murah tinggal matiin lampu kan cuma itu. Iya lagi. Yang ketiga ekspresi cinta. Ya kan tetap aja namanya laki-laki dan perempuan tuh kan butuh pengakuan dari pasangannya kalau dia tuh masih dicintai. Dan ekspresi paling tinggi dari cinta itu adalah seks. Oh, gitu. I see.